Teori Roy Suryo dan Rismond Sianipar yang menuduh ijazah dan skripsi Jokowi palsu hancur berkeping-keping. Joshua Sinambela, pakar asli digital forensik, kembali buka suara bersama peneliti Jepang Roni Teguh. Dua teori kunci Roy Suryo dan Rismond yaitu bahwa tidak ada tinta merah di foto ijazah Jokowi dan skripsi pakai tulisan Times New Roman dipatahkan. Joshua dan Roni menjelaskan dengan ilmiah dan sangat detail. Ini menunjukkan siapa yang ahli sebenarnya dan siapa yang hanya ahli abal-abal. Saya akan menampilkan video penjelasan dari Joshua Sinambela dan Roni Teguh dari Mosatodoc. Namun sebelum itu, untuk menghibur teman-teman, saya akan tampilkan video dari netizen yang menertawakan ijazah palsu Rismond Sianipar. Kita simak bersama. Lek ku Rismond Sianipar, cemana kau? Kemarin katamu ijazah Pak Jokowi palsu. Ternyata kata Bang Roni Teguh, ijazahmu yang dugaannya palsu. Idea dong. Rismond Sianipar mempersoalkan ijazah Pak Jokowi, begitu ya. Saat ini justru ditertawakan oleh seorang peneliti sistem informasi dari Hokkaido, Jepang, yang bernama Roni Teguh. Roni Teguh ini terbaru meragukan keaslian ijazah dari Rismond Sianipar yang mengklaim dirinya merupakan lulusan Universitas Yamaguchi, Jepang. Roni Teguh yang muncul ke publik ini mengatakan Tribuners bahwa ijazah Rismond ini tuh berwarna putih, padahal menurutnya ijazah lulusan Universitas Yamaguchi harusnya berwarna kuning. Ijazah dari Yamaguchi ini juga harusnya pakai bahasa kanji dan berbahasa Inggris. Ada edit mengedit yang diduga dilakukan oleh Rismond Sianipar. Konnichiwa, Rismond-san. Hai. Aku ya, Mang. Bang Rismond tahu nggak bahasa Jepang ini? Tahu nggak? Konnichiwa itu halo gitu. Katanya kan Bang Rismond Sianipar ini kan lulusan Yamaguchi Jepang, pasti fasih lah bahasa Jepang ya kan. Arigatou gozaimashita, itadakimasu, san. Tapi jujurlah dulu Rismond, cobalah jujur. Betul nggak itu kata Bang Roni Teguh? Hah? Ijazahnya asli apa palsu? Itulah makanya jangan ngurusin hidup orang, ngurusin Pak Jokowi aja ijazahnya palsu nggak asli skripsinya, habis ijazah skripsi, habis itu apa lagi? Sekarang berbalik kan? Itulah makanya hukum tabur tuai. Tapi kalau kata Bang Roni Teguh benar ya, betul ada edit-editan itu, berarti Rismond Sianipar jago juga ngedit ya. Ajarilah supaya nambah talenta kita, ya kan? Habis jadi lawyer, aku malamnya ngedit. Terakhir, siapa yang setuju ijazah Bang Rismond Sianipar dibawa ke Puslap Forpori untuk diperiksa kayak Pak Jokowi? Siapa yang setuju? Tulis di kolom komentar. Karena jangan ya kan? Sayonara Rismond-san. Hai. Secara kasat mata, ya, kalau Anda zooming di sini, memang nggak terlalu kelihatan gitu ya, bahwa ada bagian yang merah di sini gitu ya. Ini bukan digital forensik ya, ini hanya istilahnya cocokologi ya, seperti yang mereka gunakan ya. Tetapi karena mereka tidak menemukan bagaimana cara memunculkan warna merahnya, di sini sebenarnya ada banyak sekali metode-metode untuk memunculkan warna merahnya gitu ya. Nah, saya salah satu metode yang kemarin Mas Teguh sudah bilang ya, sudah tunjukkan ya. Jadi kita menggunakan namanya di bagian colors ini ya. Sebenarnya ada beberapa teknik ya, bisa memunculkan bagian-bagian itu sebenarnya ya. Kalau tone mapping ya, beda sama tone curve ya. Anda bisa cari nanti apa sih perbedaan antara tone curve sama tone mapping ya. Nah, si topi merah itu, topi miring, dia menggunakan tone curve, jarinya nggak ketemu dia. Ya. Kenapa nggak ketemu gitu ya? Ya karena dia nggak paham gitu ya. Nah, cukup pakai ini saja ya. Secara umum, ya ini defaultnya saya settingannya udah default seperti ini ya. Anda bisa lihat ya, sebenarnya muncul aja ya warna merahnya di sini, gitu ya. Kelihatan ya bagian merahnya.
ini menggunakan gambar yang sandi ya. Saya nggak perlu kasih tunjuk gambarnya, hasil scan-nya. Kita punya gambar, hasil scan sama ya aslinya juga ada. Nanti dikasih tunjuk di pengadilan ya. Itu jelas banget kok kelihatan di hasil scan-nya. Itu kasat matanya kelihatan bahwa garis merah ini melintasi kok gitu ya. Kalau foto ditempel sebenarnya harusnya bagian yang sini juga nggak nempel lah gitu ya, karena ini fotonya yang ditempel kata mereka. Baik, ya jadi di sini sebenarnya kelihatan ya, masih screen saya masih kelihatan ya, kelihatan warna merahnya yang melintasi itu. Meskipun ini bukan forensik sebenarnya, cuman ya itulah yang mereka lakukan dan mereka kebetulan nggak ketemu gitu ya. Nah, itu bukan forensik yang sesungguhnya. Ya. Ketika ada dokumen analog ingin terutama seperti ijazah atau uang palsu atau uang apapun lah gitu ya, dokumen-dokumen penting lah gitu ya. Biasanya dokumen-dokumen berharga ya seperti ijazah itu punya proteksi atau security system sendiri ya, security-nya sendiri gitu ya. Seperti ijazah ini ya. Nah, ini aslinya ya. Nah, ini seperti proteksi ijazah katakanlah ya. Sama seperti uang palsu atau uang ya, mata uang seperti ini. Kan ada proteksinya ya, proteksinya. Proteksinya apa? Proteksinya rata-rata itu fisik ya. Fisik layer ya. Jadi ada lapisan-lapisan fisiknya yang nggak mungkin kita bisa analisis menggunakan digital ya. Nah, itu makanya ijazah, dokumen-dokumen berharga seperti ini nggak bisa menggunakan digital forensik ya. Harus menggunakan analog atau menggunakan namanya dokumen examiner, pemeriksaan dokumen, pemeriksaan fisik dokumen. Meskipun sebenarnya ya beberapa metode-metode dalam dokumen examiner mereka mengkombinasikan menggunakan teknologi digital juga sebenarnya, tapi bukan digital forensik gitu ya. Nah, sama seperti apa ya? Ada teknologi biasanya digunakan oleh kepolisian untuk mendeteksi bercak darah gitu ya. Wah, mereka menggunakan sinar khusus ya, sinar semacam sinar biru gitu ya. Nanti ketika kelihatan darah, dia akan memancar sendiri, memancar sendiri. Nah, kurang lebih ya untuk ijazah, untuk dokumen-dokumen penting seperti uang dan seterusnya, itu harus menggunakan teknologi-teknologi seperti itu. Ya. Nah, di ijazah misalnya, ya apa sih eh, apa namanya metode-metode pengamanan di ijazah itu ya secara fisik ya nanti akan kelihatan ada namanya watermark ya watermark ya ya logo di sini ya bisa dikategorikan watermark tapi sebenarnya ada watermark yang ada di ijazah ini yang kelihatan samar-samar sebenarnya ya ya dengan metode-metode tertentu ya di apa namanya saya nggak terlalu biasa pakai gym ya di sini tuh kelihatan ya atau menggunakan teknik yang tadi ya. Bentar. Saya coba buka yang ijazah. Ya ini digital, tapi untuk menunjukkan bahwa itu ada watermarknya itu bisa ya. Hanya Anda nggak bisa hitung persis nantinya gitu ya. Mungkin ada yang kelihatan, ada yang enggak ya. Tergantung berapa kali Anda dokumen yang Anda dapatkan itu udah terkompresi ya. Sehingga mungkin watermark itu nggak begitu kelihatan lagi ya. Itu makanya ketika kita melakukan analisis digital pun ya, itu harus dari sumber aslinya ya, atau bahkan di foto secara proper gitu ya. Ya. Tetapi itu pun nggak bisa memastikan bahwa ya apa namanya itu hanya khusus watermark tadi maksud saya ya. Itu nggak bisa memastikan bahwa itu asli atau tidak ya. Tetap harus fisiknya nanti ya. Bentar, saya coba tunjukkan lagi kalau dengan tools ini kita bisa menemukan juga watermarknya dengan mudah ya. Ya, tapi bukan dengan ELA ya, dengan color channel. Saya lupa pakai yang mana. Tapi bisa kelihatan nanti watermarknya ya, lebih jelas ya. Atau analisis di sini juga bisa kelihatan kalau di zoom ya. Nah, di sini juga ada sih sebenarnya ya. Watermarknya itu di sini ya. Ada tulisan ya. Ini menggunakan luminance ya. Nah, ini ada watermarknya di sini ya.
Nah, itu salah satu contoh pengamanannya. Yang berikutnya, bisa ditandatangan, ya, tanda tangan khusus. Jadi kalau di dokumen-dokumen berharga biasanya tanda tangan itu bisa dicermati. Kalau dengan digital kita nggak bisa pastikan hanya bentuknya saja, ya kan. Tapi kalau dengan analog, ya, dokumen examiner kita bisa mengkalkulasi tekanannya, ya. Jadi dalam kertas, karena kertas itu rata-rata, ya, kertas ijazah itu kan ditandatangani secara analog, manual, ya, bukan digital, dicetakkan gitu, ya, ditandatangani begitu. Kelihatan, ya, nanti seberapa kuat tekanan tersebut. Nah, tekanan itu nggak mungkin didapatkan dengan digital forensik, gitu ya. Mungkin ketebalannya kelihatan, tapi tekanannya belum tentu. Itu tergantung penanya, gitu ya, yang digunakan untuk menandatangani, gitu ya. Kalau ijazah yang baru sekarang ada hologram, ya, ada hologram, ya. Jadi kalau dengan foto saja, apalagi fotokopi, itu nggak kelihatan kalau itu hologram atau bukan, gitu kan. Itu makanya nggak boleh, ya. Ketika orang menganalisis keaslian sebuah dokumen, itu memanfaatkan fotokopinya, ya, seperti yang dilakukan oleh Roy Suryo, gitu ya. Bahkan diuji ELA pula itu fotokopinya. Wah, ini saya geleng-geleng saja, gitu ya. Bagaimana mungkin, gitu ya, bisa menemukan, bisa diuji ELA sebuah fotokopian, gitu ya. Fotokopian aja bukan bentuk original lagi, gitu ya. Jadi analisis apa yang mereka lakukan? Apakah itu digital forensik atau bukan? Nah, ini yang kita bingung, gitu ya. Nggak bisa dikatakan itu digital forensik, ya. Padahal mereka selalu menyampaikan ini digital forensik, gitu kan. Padahal yang mereka uji adalah analog, ya. Yang mereka uji adalah fisik, gitu ya. Oke, ya, jadi mudah-mudahan paham lah, ya. Sebenarnya secara kasat mata sebenarnya kelihatan ada, ya. Bagian sini itu yang apa namanya, yang berupa watermarknya, ya. Tulisannya Universitas Gajah Mada, gitu ya. Jadi zaman dulu mencetak ijazah itu berlapis beberapa kali, ya. Bukan dicetak sekali saja, gitu ya. Jadi mereka ada template-nya dulu, hanya logonya dulu, gitu ya. Kemudian dicetaklah dengan tulisan yang apa namanya, yang menggunakan font cetakan ini, ya. Kemudian setelah itu baru ditandatangani atau ditulis analog, ya, tulisannya di sini, ya. Kemudian di sini ada materai, ya, materai, ya. Zaman dulu memang ya semuanya pakai materai, ya, zaman itu, ya. Nah, yang saya nggak habis pikir, ya, di hampir semua video-video di YouTube, di lain-lain itu komentar-komentar yang muncul itu jurusan, ya, jurusan teknologi kayu, gitu ya. Jadi saya nggak tahu gimana cara menyadarkan orang-orang apa ini, orang-orang yang kudet ini, gitu ya, kurang update, gitu ya. Jadi dari apa namanya, diskusi kita, ya, dengan teman-teman di Fakultas Kehutanan, kemudian dari alumni-alumni yang ada, bahkan berulang kali juga disampaikan oleh apa namanya, teman-teman satu angkatan, ya, Jokowi, ya. Jadi di Fakultas Kehutanan, ya, itu dulu tidak ada jurusannya, gitu ya. Memang nggak ada jurusannya, nggak disebut jurusan sebenarnya, gitu ya. Jadi minat mereka, ya, minat mereka yang dianggap mereka sebagai jurusan sama, ya. Kalau zaman saya di UGM, ya, saya masuknya di JTE, jurusan Teknik Elektro, gitu ya. Minatnya, nah, di dalam itu program studinya juga Teknik Elektro, tapi minatnya saya SKI, Sistem Komputer dan Informatika, ya. Jadi memang itu baru diambil setelah semester agak akhir lah, semester 6, semester 5, semester 6 sampai semester berikutnya, ya. Jadi itulah yang dianggap sebagai jurusannya, gitu ya. Kalau di zaman dulu, kalau di zaman saya kan berbeda sama zamannya Pak Jokowi, ya. Jadi zaman dulu di kehutanan itu tidak ada jurusan,
di zaman Pak Jokowi. Jadi mereka menyampaikan jurusan itu ya sesuai dengan minatnya, ya, sesuai dengan penelitiannya, sesuai dengan bidangnya, kira-kira seperti itu. Tetapi itulah yang diulang-ulang gitu ya. Karena Pak Jokowi ngomongnya jurusan teknologi hutan, karena memang topiknya, penelitian dia berhubungan teknologi kayu ya, teknologi kayu maksudnya ya. Bolak-balik aja itu yang disinggung gitu ya. Saya nggak tahu karena mereka nggak punya bahan lagi atau apa gitu ya. Ya memang jelas ya semua sudah terbantahkan. Saya nggak tahu apa lagi ya menjadi alasan mereka. Analisis digital forensik itu semua teman-teman di Bareskrim, di Polda, segala macam, semua komunitas apapun tahu bahwa ijazah itu produk analog gitu ya. Nggak boleh dianalisis dengan digital forensik ya. Kalau ingin menguji keasliannya ya, menguji keaslian dari sebuah ijazah tersebut ya. Tapi bisa nggak sih kita melakukan perbandingan antar ijazah menggunakan fotonya misalnya? Ya bisa saja, digitalnya bisa saja gitu ya. Nah, itu namanya analisis konten ya. Di mana-mana sebenarnya gitu ya. Ijazah palsu ya, mendeteksi ijazah palsu itu sangat mudah ya dengan menganalisis kontennya saja sebenarnya. Kontennya apa? Ya, misalnya digambarin. Konten yang dilihat itu adalah nomor pertama ya. Nomor ijazahnya. Ini yang diverifikasi sama namanya. Nomor ijazah dan nama ini biasanya adalah kode unik yang tersimpan di database semua universitas. Ya. Inilah yang kita tanyakan kemarin ke Yamaguchi gitu ya. Ada nggak nomor ijazah ini? Oh, dari nomornya aja sudah nggak ada nomor ijazah seperti itu. Gitu ya. Dari situ saja udah ketahuan kalau ijazahnya palsu sebenarnya gitu kan. Nah, kalau di sini ya sesuai. Ini memang kode khusus untuk Bapak Jokowi. Ya. Sama nomor mahasiswanya. Ini nomor mahasiswanya. Nah, nomor mahasiswa ini yang sempat berbeda antar fakultas ya. Ada fakultas yang menambahkan kode fakultasnya dan nomor fakultasnya gitu ya. Tapi di Fakultas Kehutanan dia hanya nomor aja ya, hanya NIM-nya saja, tidak ada kode fakultasnya. Nah, ini yang di awal-awal dulu ya, si Rismon itu menyampaikan, "Oh, ini palsu pasti beda." Kenapa? Karena dia membandingkan antara ijazah Fakultas Kehutanan Jokowi dengan ijazah rekan saya, Pak Bambang Prastowo gitu ya. Di MIPA ya kan? Di MIPA ternyata ada kode fakultasnya gitu kan. Nah, ini yang awalnya ya, mereka menyatakan 11.000%, 11.000 triliun% kalau nggak salah ya, palsu gitu ya. Tetapi setelah dikasih tunjuk ijazah teman-teman Fakultas Kehutanan, wah, akhirnya ke fontnya gitu ya, atau ke skripsinya dan macam-macam lah, akhirnya ke pembimbingnya gitu ya, sampai ke KKN-nya gitu kan, sampai kemana lagi saya nggak ngerti lagi ya, sampai ke KK mungkin ya, KTP atau ke kos-kosannya mungkin saya nggak ngerti ya. Tapi yang jelas itu terbantahkan semua ya. Ya, saya coba lihat di chat dulu ya, di chat pertanyaan-pertanyaan di chat. Oke, yang pertama dari Mas Ari ya. Tolong jelaskan lagi Om terkait tulisan ijazah yang keluar dari logo UGM yang kata itu mencotot. Mencotot. Jadi gini, pada saat ya, jadi mencetak ijazah ini itu kan berbeda dengan mencetak ijazah zaman sekarang lah gitu ya. Lembar ijazah itu kan dipotong-potong ya, dipotong-potong ya. Dan otomatis nggak bisa seragam semuanya ya. Jadi nah ini yang perlu saya sampaikan ya. Yang mencotot itu yang beda ya, jadi huruf A-nya mungkin berbeda di mana ya, yang ini ya mungkin ya, yang ini ya, nah ini ya, huruf A-nya kalau di ijazah Pak Jokowi kan agak keluar nih gitu kan, yang lainnya kok enggak gitu kan. Jadi kawan-kawan, selamat malam. Senang sekali saya bisa online lagi bersama teman-teman sekalian. Nah,
Sebelumnya saya mau bicara sedikit tentang apa yang disebut dengan RGB teori, karena Pak Risman kemarin nggak terlalu ini ya, nggak terlalu bisa menemukannya itu. Nah, itu sudah kita bantah kemarin dengan, apalagi dengan siapa namanya, topi miring ya, Mas Jos, namanya Nah, tuh. iya, iya, topi miring. Topi miring ya. Oke. Dan terlalu inilah apa namanya, tidak mendasar teorinya, karena dibangun berdasarkan apa yang disebut dengan teori warna. Jadi dicocok-cocokkan aja lah ininya. Nah, dari sini kita mau bicara dulu apa sih yang kemarin mendasari dasar teori untuk bisa mendeteksi warna hitam itu. Nah, kalau kita lihat dari sini teorinya itu RGB itu kan dia punya visible spectrum. Jadi mata kita itu bisa melihat eh, warna seperti contohnya warna pelangi ya, merah, kuning, hijau. Tapi kita tidak bisa melihat hitam di warna-warna atau warna-warna lain di ini. Apalagi dengan kita kalau membaca di teori anak-anak SD, teori Newton untuk warna menggunakan satu warna putih, kemudian dia menggunakan prisma, nanti dia akan keluar spektrum warnanya. Jadi ada merah, ada biru, ada hijau, ada magenta dan sebagainya. Nah, dari sini kan ada 400 nano, kemudian ada 700 nano. Ini spektrum warna. Saya rasa si Rizwan pasti belajar lah dulu belajar. Nggak tahu apakah dia dia bisa bisa sampai teorinya sampai sini. Saya nggak tahu karena karena dia di computer vision. Berarti kan saya juga belajar dulu di computer vision juga. Nah, apa yang mendasari eh, pendeteksian warna yang diwarnai hitam? Saya akan contohkan di sini. Ini bisa dilihat nggak deh papernya? Bisa, bisa. Oke, ini paper Rana Patal, judulnya Gradient Dynamic High Dynamic Range Kompresi. Inilah dasar saya waktu itu menggunakan aplikasi JIMS yang tune mapping, di mana ada algoritma Patal et al. 2002. Nah, ini papernya. Nah, dasar teorinya adalah metode ini akan akan mencerahkan dari image, dari detail di mana ada warna hitam. Ini original warna hitam. Nah, kebetulan case problemnya itu adalah cap warna merah yang diduga melintas atau di belakang. Nah, dengan teori ini, saya melihat bahwa teori ini yang cocok untuk bisa digunakan untuk computer vision. Jadi, nanti kita akan melihat secara detailnya yang Mas Jos tadi sudah beritahu bahwa sudah di-scan dan kelihatan sudah garisnya. Fungsi dari computer vision adalah meyakinkan atau mencari informasi baru atau membantah teori-teori yang selama ini berseliweran atau beredar. Nah, gradient domain high dynamic range kompresi ini contohnya seperti ini. Dari warna hitam ini kita dapat bisa detailnya seperti ini gambarnya. Atau kalau kita perlihatkan lagi gambar yang lebih bagusnya lagi. Nah, kita punya foto misalnya. Di sini ada warna hitam. Terus menggunakan algoritma ini kita bisa melihat detailnya sini. Itu sebabnya foto yang kemarin yang ada foto di ijazah tersebut warna hitamnya dan Rismon tidak bisa menemukannya. Disinilah detailnya bisa kelihatan. Jadi sudah terpatahkan teorinya, penelitiannya sudah tidak berlaku lagi. Teorinya itu sudah gugur secara keilmuan ya, Mas Jos ya. Nah, eh, jadi em, lebih pada saya setuju tadi dikatakan bahwa satu kekurangan
literasi. Lalu yang kedua, terlalu cepat untuk melakukan pengambilan keputusan. Jadi tidak menggunakan metode-metode yang lain. Kalau saya menggunakan metode-metode lain, sama lintasannya akan kelihatan dengan tone mapping. Ada 4 algoritma, termasuk dengan menggunakan level. Jadi termasuk teori di topi miring itu jauh sekali, tidak tidak bisa digunakan untuk sebuah yang namanya kategori ilmiah. Oke, mungkin itu Mas Jos memperkuat bahwa teori warna dengan bagaimana kita sebuah penelitian atau sebuah analisis ilmiah itu berdasarkan teori-teori yang dibangun berdasarkan teori warna. Papernya yang sudah dikerjakan orang kita pelajari lagi, kemudian kita implementasikan, rekonstruksi ulang, baru kita bisa melihat bahwa ada sebuah metode baru atau ada sebuah clue baru, kita bisa bandingkan lagi dengan metode-metode yang lainnya. Nah, mungkin itu Mas Jos tambahan dari saya bagaimana SOP, standar penelitian, standar sebuah kita mencari sebuah informasi baru. Terima kasih Mas Jos. Ini kebetulan foto saya yang beresolusi tinggi. Jadi nanti kalau ada teman-teman yang butuh yang resolusi tinggi bisa kontak saya. Saya ini yang saya foto sendiri ya. Kelihatan banget misalnya di sini ya. Huruf font di sini itu berbeda dengan font yang di sini. Ya. Font ini, font yang atas, yang bold, yang caps lock semua, itu berbeda dengan huruf yang di sini. Ya. Jadi udah beda font. Kenapa? Bisa kita lihat dari huruf A-nya, ini ada topinya. Ya. Kelihatan kan ada topinya? Nggak ada Times New Roman yang ada topinya. Ya. Times New Roman semuanya seperti ini. Runcing, ya, semuanya. Huruf A-nya, ya. Times maupun Times New Roman itu sama, ya, huruf A-nya. Jadi bukan Times juga ya? Bukan, lihat nih. Iya. Mungkin keluarga berkaki iya, tapi bukan 2 font itu. Iya, bukan. Jadi bukan Times New Roman. Nah, tetapi di bawah iya ada yang mirip dengan Times New Roman. Yang ada A-nya coba. A itu di mana ini? Itu KT-nya Pak Jokowi itu yang apa? Jokowi Dodo 1681 KT-nya itu juga gantung. Ahmad Sumitro ini A-nya nggak iya. apa, ya kan? Nah, ini. Tapi kakinya beda sama Times Roman juga. Beda. Nah, sebenarnya semuanya beda. Iya. Ya. Bukan. Saya kan cuma melihat aja huruf A-nya tadi, ya, yang atas tadi. Jadi kalau ini word processor nggak mungkin beda fontnya antara atas sama bawah, ya kan? Berarti untuk menuduh pun Rismon udah salah dari awal. Udah salah dari awal, udah salah. Menyebut ini Times New Roman itu udah keliru, ya. Udah keliru. Ya. Jadi bisa kita lihat di sini. Huruf A-nya itu udah berbeda nih. Huruf banyak yang berbeda, bukan hanya huruf A ya. Nanti huruf D juga Anda coba bandingkan, ya. Huruf S-nya juga berbeda, bukan Times New Roman. Itu makanya saya tantang, bikinlah yang seperti ini menggunakan word processor. Nggak ada yang bisa. Karena saya udah coba. Font apa ini ya? Nggak ketemu saya ini font apa. Karena ini font cetakan, bukan font yang berlaku di word processor gitu loh. Ya kalaupun ada mungkin ya bukan yang populer hari ini. Iya nggak ada, yang sekarang nggak akan ketemu. Ya, mencari A yang ada ininya nggak ketemu saya. Sampai sekarang saya nggak nemu. Itu harus tanya siapa? Perdana ya berarti ya? Ya, tanya Perdana itu font kan dari Rugos. Kalau Rugos saya ada nemu. Ada topinya. Nemu ada yang kayak begini Rugos? Ada yang ada topinya. Iya, kalau dulu saya suspeknya Rugos karena pernah bantuin paman saya. Memang template-nya untuk cetakan itu pakai Rugos zaman dulu. Iya, betul. Bikin masternya pakai Rugos biasanya. Pakai Rugos, ya. Itu yang ditempel-tempel dan itu bisa mereka. Makanya ini nggak terlalu rapi kan? Iya. Nggak seimbang. Ini jarak ini ke sini, ini jarak ini ke sini kan nggak center. Termasuk yang titik-titik itu. Ya. Titik-titik yang pada tanggal itu kan sebenarnya Rugos yang garis memang bukan Rugos garis. Iya, bukan dihapus-hapus satu. Dihapus-hapus. Jadi mereka merasa ini terlalu rapi. Mana ada rapinya ini? Kalau di zooming seperti ini coba lihat.
Iya. Ini kan dipotong-potong aja. Bukan tuh Rugos yang garis juga ada memang udah jadi Ada, tapi itu yang kayaknya putus-putus juga ada ya kan. kebleset ya. Tapi nggak bisa rapi Iya, sebenarnya. nggak bisa rapi. Biasanya kebleset juga. Ya. Nah, Bro, lihat aja di sini huruf-hurufnya nih. Beda. Pasti ada bagian-bagian yang apa namanya nggak rata B-nya lah. aja gitu. itu ada yang hilang tuh. Ini juga nggak apa namanya nggak lurus lah. Ada yang naik ke atas, ke bawah. Itu kelihatan banget kok. Jadi sebenarnya ini produsen Rugos yang mencoba untuk membuat huruf Times Roman atau Times New Roman dan hasilnya tidak sempurna. Ini Sebenarnya yang bukan begitu sih, Pak. kemudian Kalau saya lihat lisensi sebenarnya ini isunya. Rugos nggak mungkin akan bisa nggak akan sama persis sama Times karena dia harus bayar ke Times. Oke, ya hanya diidentifikasi oleh Richmond sebagai Times New Roman. Itu begonya masalahnya. Bagi saya, penjelasan Joshua Sinambela dan Roni Tugu ini sangat clear. Karena kepakaran mereka memang sah dan diakui. Dengan ini juga makin menunjukkan kalau Roy Suryo dan Richmond itu hanya pakar jadi-jadian. Mereka tidak lebih dari para pembenci yang mengaku ahli agar seolah-olah ada legitimasi dalam mereka berbicara. Padahal isinya fitnah dan rasionalisasi semata-mata. SOP peneliti saja mereka tidak tahu. Jadi narasi Joshua Sinambela dan Roni Tugu ini penting untuk kita sebarluaskan agar masyarakat semakin cerdas dan tidak termakan pembodohan dari kubu Roy Suryo CS. Terima kasih. Salam kontra narasi.